Kalau dalam pandangan Miss Hayun sendiri, apakah sebenarnya setiap anak itu idealnya perlu kunjungan rutin ke psikolog, Miss? Sebetulnya itu bergantung dari usianya ya, Mas. Jadi misalnya kalau untuk usia baby misalnya, itu memang untuk kunjungan itu kalau mau lihat perkembangannya sudah sesuai dengan usianya atau belum, itu bisa dilihat di sebulan sekali jika ingin tahu gitu. Karena untuk bayi itu kan perkembangannya sebetulnya cukup pesat ya. Jadi hari ini di screening, 2 minggu lagi bisa jadi perkembangannya sudah pesat gitu Iya. misalnya. Makanya memang untuk sarannya, karena saya mengacu dari eh, search ini berisi tentang tools atau alat-alat screening seperti itu yang kami gunakan itu memang ada yang berisi bahwa setiap sebulan sekali itu ada perbedaan kemampuan yang mungkin terjadi di anak seperti itu. Nah, itu untuk yang baby. Nah, kemudian untuk kategori usia toddler mungkin bisa di 3 bulan sekali seperti itu. Nah, kemudian untuk kategori yang preschool di 3 sampai 5 tahunan itu bisa di eh, 5 bulan sekali itu sudah bisa sih 5 bulan sekali. Jadi tidak harus wajib yang sebulan sekali gitu. Nah, tapi kembali lagi sih itu kembali lagi ke orang tua merasa butuh adanya screening dari dokter atau psikolog atau tidak. Kalau misalnya dirasa sudah cukup bisa mendapatkan informasi melalui media sosial atau buku KIA, biasanya kalau hamil melahirkan tuh kan dapat buku KIA, ada perkembangan anak usia berapa, itu harusnya sudah bisa apa gitu. Atau dari media sosial kan banyak search juga. Kalau misalnya menurut mami atau menurut dedinya sudah bisa terkejar di usianya, ya sebetulnya tidak diwajibkan untuk ke psikolog kecuali ada masalah-masalah tertentu seperti emosi atau perilaku yang memang orang tua tuh masih kesulitan nih buat handle gitu. Baik, berarti mungkin banyak manfaatnya, sangat disarankan, tapi balik lagi ke orang tuanya ya, Miss Hayun ya. Betul. Baik, Miss Hayun, kalau kita berbicara soal tumbuh kembang anak nih, kapan sih orang tua itu perlu curiga bahwa anak ini sepertinya kayak mengalami gangguan nih atau keterlambatan di dalam tumbuh kembangnya, dan kita perlu segera ke psikolog gitu. Kapan kita harus aware soal hal kayak gini, Miss Hayun? Ke psikolog itu ketika orang tua rasa ada yang berbeda nih kan. Kaitannya dengan keterlambatannya atau rasa ada yang berbeda gitu misalnya. Tapi kalau misalnya sebetulnya sudah tercapai, itu tidak diperlukan sebetulnya di keluarganya. Misalnya anak itu tidak bisa diasuh oleh orang tuanya sendiri misalnya, nah, itu harus diasuh orang sekitarnya. Jadi ketika kita merasa anak itu bermasalah atau dalam artian bermasalah ini ada keterlambatan atau misalnya ada permasalahan di perilaku atau emosinya seperti itu, bisa nih kita bawa ke psikolog gitu. Atau mungkin di kasus tertentu kita ada keterbatasan waktu atau kondisi di mana kita nggak bisa memenuhi waktu anak bersama kita, akhirnya harus diasuh oleh pihak lain, entah itu pengasuh atau itu keluarga pihak lain seperti itu. Nah, itu mungkin bisa tuh kita minta bantuan pihak ketiga untuk tetap cek perkembangan anak kita apakah sudah sesuai atau belum. Karena kan mungkin ya ada ketidakpuasan tersendiri ketika kita tidak pegang langsung gitu. Karena keterbatasan kondisi gitu kan. Nah, jadi mungkin bisa kita minta bantuan dari partner atau pihak lain nih, pihak ketiga buat memantau perkembangan anak kita. Makanya mungkin bisa membantu juga untuk sesi psikoedukasinya mungkin ke pihak yang biasa mengasuh anak kita misalnya kayak gitu. Jadi ya itu, jadi ketika kita merasa ada keterlambatan atau ada permasalahan perilaku atau emosi dan ketika kita dalam kondisi tertentu yang tidak bisa pegang anak tapi kita tetap ingin memantau anak nih dari jarak jauh. Kalau kita ada psikolog, kita juga bisa berkomunikasi juga kan lewat lewat chat atau lewat phone, gimana sesi terapi hari ini atau mungkin
dibantu untuk psikoedukasinya itu tadi ke pihak keluarga seperti itu, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.